Barangkali dia ikut rombongan keluarga Kedaton mengungsi. Mungkin ke Gunung Penanggungan, atau mungkin ke Belambangan dan langsung ke Bali. Yang jelas, menurut Cikur, di Ampel Denta tidak ada. Padahal di sana banyak pengungsi dari Majapahit. Juga di Tumapel. Kelihatannya harapanku semakin tipis loh. Sementara umurku akan terus bertambah. Kamu seperti putus asa, Sekar. Biasanya kamu sangat gigih. Bopo memaksaku untuk segera kawin loh. Bopo malu kalau aku menjadi perawan tua. Aku ini anak tunggal loh. Perang antara Keling dan Majapahit sebenarnya adalah perang antar Terah Kartawijaya sendiri. Jadi sebagai rakyat biasa, kita harus melupakan permusuhan itu. Anggaplah kekalahan Prabu Majapahit dari Betara I Keling semacam peralihan kekuasaan biasa. Bahkan negeri Majapahit pun pernah tidak memiliki raja. Juga disebabkan pertikaian yang berkepanjangan. Apa sebenarnya maksud Ki Sabto dan Kinala? Sekarang pun sudah tidak ada lagi permusuhan di antara sesama rakyat. Sebenarnya yang patut kita cemaskan saat ini adalah semakin berkembangnya pengikut Sunan itu di tanah Jawa. Ki Begel tahu, seluruh adipati di pesisir utara Jawa sampai Carbon sudah memeluk Islam. Dan berita yang lebih mencemaskan lagi adalah Senopati Jimbun beserta para wali sudah mendirikan sebuah kerajaan sendiri di tanah perdikan Gelagahwangi. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka mengacak-acak nilai budaya leluhur kita, bukan? Setahu saya, dari dulu Gusti Prabu Majapahit memang telah memberi keleluasaan kepada Sunan Ampel. Karena masih ada hubungan kekerabatan dengan Dewi Dwarawati. Dan selama ini para Sunan juga telah banyak membantu dalam urusan pabean dan perniagaan. Itulah kesalahan besar yang tidak pernah disadari oleh Gusti Prabu beserta kerabat Kedaton. Sehingga sebagian besar kerabat Kedaton semuanya sudah masuk Islam. Singkatnya, kami ingin mengajak Ki Bekal untuk bersama-sama mempertahankan adat istiadat leluhur kita dari ancaman mereka. Kenapa harus saya? Hah? Apalah artinya seorang bekel? Kenapa kalian tidak langsung mengajak Betara I Keling sebagai penguasa Wilwaktika, Jenggala, dan Kediri? Beliau kan bisa mengeluarkan larangan bagi rakyatnya untuk tidak memeluk agama baru itu misalnya. Ki Bekel, itu urusan orang atas. Mungkin Adipati Pengging bisa mempengaruhi beliau. Sebagai orang kecil, kami hanya bisa menggalang sesama orang kecil. Jangan merendah, Ki. Saya tahu, Kinala dan Ki Sabto adalah ajar yang linuwih, penasihat keluarga Gusti Prabu di Kedaton. Sebenarnya, ada apa ini? Baiklah. Terus terang, saya minta tolong pada Ki Bekel untuk memberi perlindungan kepada orang-orang kami yang akan melakukan penjegalan atas berkembangnya agama baru itu. Kami butuh tempat di Jinggan ini sebagai titik pertemuan, Ki Bekel. Kenapa harus Jinggan? Kenapa tidak di Majapahit? Bukankah sekarang sudah tidak ada lagi ketegangan antara orang-orang Majapahit dengan orang-orang Keling? Kalau kami lakukan di Kutaraja Majapahit, saya takut akan menimbulkan kesalahpahaman. Nanti ada yang mengira kalau kami sedang mempersiapkan perlawanan kembali pada kekuasaan Keling. Saya tidak mau itu. Itu kenapa saya memilih desa Jinggan. Saya percaya Ki Bekel satu pandangan dengan kami. Ya, silakan saja. Kalau memang tuan-tuan menganggap itu tepat. Kalau perlu rumahku sendiri dipakai.
juga tidak apa-apa. Terima kasih, Ki Bekel. Ki, ada seorang wanita mengaku sebagai istri Aki. Istriku? Iya. Di mana dia? Diregol, Ki. Tidak mau disuruh masuk. Pimpin. Ayo teruskan. Ini, Ki. Kakang, Apa yang terjadi, Druniti? Tamat dan Watu Lumut membunuh Asita dan Kayawala. Mereka juga menghancurkan rumah tempat pusakamu, Kakang. Tidak! Watu Lumut! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kakang tidak marah. Cepat balaskan kematian kedua anak kita, Kakang. Mereka menantangmu di gunung alang-alang. Kakang. Iya, aku harus tanya dulu kepada Kanjeng Sunan istriku. Apa boleh aku membalas kematian kedua anakku? Mari. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Masuklah, Megatro. Kamu tunggu di sini, Nyai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Megatro. Iya, Kanjeng. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Iya. Kalau niatmu ingin membalas dendam atas kematian kedua putramu, tidak usah kau berangkat. Allah tidak akan mengizinkan. Tapi kalau ingin meluruskan kedua sahabatmu untuk mempertahankan harga dirimu sebagai muslim, bismillah, berangkatlah. Terima kasih, Guru. Hamba mohon pamit. Megatro, kamu harus senantiasa memperbarui niatmu, Iya. agar dosamu tidak bertambah. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia masih punya nyali, dia pasti datang ke tempat ini. Saya sengaja membunuh kedua putranya dan mengobrak-abrik tempat pusakanya. Kenapa harus dengan cara itu? Dia tidak pernah mau menjawab tantangan kita, Ki. Saya yakin, dengan cara itu, dia pasti datang. Sayang kalau dia harus mati di tangan kita. Sebenarnya, dia bisa kita andalkan kalau sewaktu-waktu ada perseteruan dengan pengikut para sunan. Dia telah memilih sendiri jalan hidupnya.